empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. To where we started out. Get me out of now. To where we started out. Oh no. Baik, saya ulangi sekali lagi, perkenalkan nama saya Niko dan pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang profil perusahaan kami. Yang pertama, saya akan bacakan dari mana sih asalnya nama Tuto Travel itu sendiri. Nama Tuto Travel itu berasal dari kata tuto yang artinya tutoring dan travel yang artinya traveling. Maka dari itu semua kita membuat perusahaan yang bernama Tuto Travel. Itulah asal usul dari nama perusahaan kami. Kami adalah startup company yang sudah resmi berdiri pada tanggal 1 Oktober 2018 dengan tim yang cukup berpengalaman selama lebih dari 8 tahun. Lalu kami sendiri adalah mempunyai layanan one door full service atau layanan terpadu, yaitu kita mulai dari kursus Mandarin, lalu kami itu menyediakan ada ujian HSK, lalu kami memberikan konsultasi kepada calon klien kami yang ingin melanjutkan pendidikannya ke luar negeri, khususnya ke negeri China untuk saat ini. Lalu kami juga berkomitmen setelah lulus anak tersebut, maka kami akan bantu proses rekrutmen mereka ke perusahaan multinasional. Lalu kami juga sudah cukup berpartner dengan ratusan universitas di negara China, universitas negeri di China, maaf. Lalu juga sudah bekerja sama dengan puluhan perusahaan multinasional di Indonesia untuk bagian rekrutmen dan telah mengakomodir lebih dari 300 siswa untuk pendidikan ke China dengan program subsidi dan mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Berikut adalah sedikit profil dari direktur kami, yaitu Ibu Feby Milian Kusuma yang berpendidikan S1 di Sastra China BINUS, lalu mengambil S2 pendidikan bahasa Mandarin di China. Lalu pada tahun 2014 sampai 2017 beliau pernah bekerja di perusahaan China. Lalu dari tahun 2018 sampai sekarang menjabat sebagai direktur di Tuto Travel. Lalu ada Ibu Mega dan ada Mr. Nick Torres. Berikut adalah visi dari Tuto Travel. Nah, sedikit saya memberitahukan tentang latar belakang terjadinya visi ini adalah dahulu pengalaman tim kami sebagai mahasiswa-mahasiswi yang pernah berkuliah di luar negeri, khususnya di Tiongkok, dan mengalami kesulitan yang sama dalam
dalam pengambilan keputusan untuk melanjutkan sekolah ke luar negeri, seperti pilihan jurusan, kesulitan dalam pengurusan dokumen, kendala bahasa, perbedaan budaya, dan pencarian kerja setelah lulus, maka kami pun ingin membantu para siswa dan siswi tersebut atau calon klien kami untuk mempermudah dan memperlancar proses pendaftaran maupun penerimaan di universitas dengan keringanan biaya pendidikan maupun mempermudah dalam pencarian pekerjaan setelah lulus. Bagi kami, keberhasilan proses pendaftaran kuliah, bekerja maupun kesuksesan dari calon klien kami kelak, kami adalah bagian penting dari kunci sukses dan TutorEval. Maka dari itu, terciptalah visi untuk menjadi perusahaan konsultan pendidikan luar negeri maupun konsultan SDM dengan layanan terpadu dengan memberikan solusi dan layanan secara menyeluruh dan terbaik di Indonesia. Begitu. Lalu misi kami berasalkan dari visi tadi adalah menjadi konsultan pendidikan yang wonderful service atau layanan terpadu. Lalu yang kedua, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan konsultasi terbaik untuk klien kami. Lalu kami bisa membantu siswa dan siswi untuk menguasai kemampuan sesuai standar internasional. Untuk saat ini yaitu bahasa Mandarin. Lalu yang terakhir adalah membantu para klien kami yang nantinya sudah lulus atau bahkan yang sekarang lulus, kita memberikan konsultasi lalu bisa menemukan bagaimana nanti masa depannya. Seperti itu. Lalu berikut adalah layanan kami dari misi tersebut, kita merucutkan, jadi kita mempunyai program kuliah ke luar negeri, lalu sebelum kita kuliah ke luar negeri, biasanya kami juga memberikan pelatihan bahasa atau kelas bahasa, guna untuk memberikan edukasi sebelum kita berangkat ke sana dan juga supaya tidak adanya culture shock, seperti itu. Lalu terkadang ada beberapa dari universitas yang memerlukan yang namanya ujian bahasa ini. Nah, kami juga cukup menyediakan di sini, khususnya untuk ujian HSK tersebut. Lalu setelah mereka lulus, kami akan memberikan bagi mereka konsultasi agar saat mereka lulus ini mereka tidak menganggur, jadi mereka bisa langsung mencari pekerjaan sesuai dengan kemampuan siswa dan siswi tersebut. Lalu berikut adalah universitas-universitas yang sudah bekerja sama dengan kami dari tahun 2018 sampai sekarang. Lalu di sini ada perusahaan yang bekerja sama juga dengan kita, yaitu yang pertama ada Finansialku. Sebenarnya kami pernah memberikan pelatihan bahasa kepada mereka dan sekarang mereka bekerja sama juga dengan kami. Lalu ada partner pembayaran kami, yaitu adalah Coinworks. Nah, nanti di sini ada berbagai macam metode pembayaran yang cukup menarik untuk kalau adanya klien nanti yang ingin melanjutkan seperti itu. Lalu mengapa kita itu mengajukan diri atau mengapa sih harus TutorEval? Yang pertama, keuntungan yang kami akan berikan adalah memberikan konsultasi gratis dan biaya agent. Karena yang kita ketahui adalah biasanya di saat kita pertama melakukan konsultasi aja banyak yang memberikan harus membayar atau apa. Dan di sini di TutorEval kita berikan konsultasi, bahkan jika nantinya memang belum berkesempatan menjadi bagian dari TutorEval, maka tetap kami akan masih bisa memberikan konsultasi seperti itu. Lalu one stop full service atau kami itu layanan terpadu. Jadi kita itu akan memberikan semua dari mulai mendaftar sampai nanti berangkat, itu tuh kita tidak perlu, calon klien kami tidak perlu yang namanya harus ke Guarantor, harus ke translator. Di sini semua kami sudah sediakan. Jadi cukup datang, berkonsultasi, lalu jika nantinya bisa bergabung dengan kami, maka tidak perlu mencari orang-orang yang lain. Lalu itu seperti yang saya katakan tadi, kami juga menyediakan Guarantor, jadi sudah dijamin kalau di sini untuk masalah dokumennya dan segala macam semua pasti kita bantu untuk legalkan. Lalu tim kami juga cukup responsif dan berpengalaman, yaitu sudah memiliki lebih dari 8 tahun seperti yang dikatakan tadi.
Lalu bagi nanti calon siswa kita atau calon klien kita itu, bagi yang akan ingin bergabung dan mau bersekolah ke China tersebut, kami akan memberikan gratis pelatihan bahasa Mandarin sebelum mereka berangkat, yaitu dengan tujuan agar mereka mengetahui berkenalan dengan bahasa dan budaya dari China sendiri dan mengurangi culture shock tersebut. Lalu ada pembayaran yang cukup fleksibel, seperti yang saya katakan tadi, kita berpartner dengan perusahaan-perusahaan tertentu yang bisa memberikan bagaimana metode-metode pembayaran untuk calon kami. Lalu proses pendaftaran dan penerimaan yang cukup mudah, karena kami juga untuk proses pendaftaran seperti saya katakan tadi sudah cukup berkonsultasi, dan ini tidak perlu yang namanya mencari ke tempat-tempat untuk orang-orang yang lain untuk misalnya translasi dokumen dan segala macam. Kita di sini sudah ada. Lalu penerimaan yang mudah dan cepat karena kami sudah bekerja sama dengan beberapa universitas tadi. Berikut adalah sedikit perjalanan kami, yaitu ada dari galeri ini. Jadi 2013 sampai ke tahun 2018 tersebut. Ini pada saat beliau mau mengantarkan, lalu proses kuliah, lalu saat mau berangkat, begitu. Lalu ini juga ada di saat di bandara, bagaimana kita mengantar mereka. Lalu ini adalah galeri juga di tahun 2019. Kebetulan tim kami berkesempatan untuk bisa datang ke China dan kita bisa melihat sedikit aktivitas-aktivitas di sana. Jadi kita pada saat nanti kita akan mengirim mahasiswa kita ke sana, pastinya kita tidak akan meninggalkan begitu saja. Kami pasti akan bimbing mereka sampai ke sana untuk pada saat itu. Tapi karena kita ketahui bahwasanya saat ini sedang pandemi, maka mungkin belum namanya di sana. Nah, seperti saya katakan tadi, jadi pada tahun 2020 ini karena terjadinya pandemi ini, kami hanya bisa memberikan daftar sampai di Universitas China, tapi cara pembelajarannya masih online. Maka ini kami belum bisa memberikan dokumentasi aktivitas mereka, tapi ini adalah mahasiswa-mahasiswa kami. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang bisa mengenali wajah-wajah mereka. Ini di tahun 2020. Lalu ini di tahun 2021, kami sudah cukup dikenal oleh beberapa sekolah dari khususnya ada di Pulau Jawa, lalu kami juga sudah cukup dikenal di Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan, semua ada di sini. Oke, terus selanjutnya ini adalah contoh dari dokumen yang diberikan dari Universitas China tersebut. Jadi pada saat nanti siswa tersebut diterima dari universitas tersebut, maka bisa dilihat di sini ada admission-nya dan ada surat penerimaan dari mereka. Jadi kami akan memberikan di saat kita diterima dari universitas, dokumen ini akan menjadi bukti bahwasanya ini benar-benar akan bersekolah di sana, bukan abal-abal yang setelah dia dapat, oh ya dinyatakan lulus tapi tidak ada bukti. Nah, ini adalah salah satu contoh buktinya, seperti itu. Lalu ini sedikit galeri tentang head office kami, yaitu yang berada di Jalan Apartemen Grand Palm. Ini kebetulan pada beberapa tahun silam itu ada dosen dari universitas yang mendatangi head office kami, dan inilah fotonya. Lalu ini pada saat kami lagi proses untuk konsultasi, dan jika nanti dia berminat pasti akan kita lanjutkan seperti itu. Oke, cukup sekian, dan ini adalah kontak dari kami. Jadi dari Bapak Ibu, semoga nanti kami bisa memberikan pelayanan kami untuk Bapak Ibu jika nanti ada di sekolahnya yang mungkin menginginkan untuk berkuliah ke luar negeri, khususnya ke negeri China, itu nanti bisa mendatangi head office kami di Apartemen Grand Palm Residen di Duri Kosambi, Jakarta Barat. Lalu bisa atau bisa kontak admin kami, atau bisa kunjungi website kami di www.travel.com. Oke, untuk selanjutnya kami ada sedikit video.
kita berdua adalah mahasiswa Indonesia yang sekarang lagi kuliah di Nanchang Institute of Technology. Sekolah ke China karena sekarang ini kan Indonesia sama China itu lagi banyak menjalin kerjasama. Jadi kemampuan berbahasa Mandarin itu sangat diperlukan dan juga biaya kuliah di sini itu sangat terjangkau. Nah, kita bisa mendapatkan biaya kuliah yang terjangkau beserta beasiswa itu juga karena bantuan dari Tutorapel. Jadi Tutorapel membantu kita dalam proses pengurusan dokumen, pengurusan visa, keberangkatan sampai penjemputan kita di sini. Buat teman-teman semua yang masih ragu atau takut untuk sekolah ke China, jangan risau. Kontak aja langsung Tutorapel untuk info lebih lanjut. Halo, gue Joshua. Gue anak Tutorapel angkatan, gue jalan ke Cina 2015. Sekitar bulan September waktu itu, gue dapet di Yangzhou Polytechnic Institute di Yangzhou, Jiangsu. Kesan gue nggak pernah nggak pernah nyesel deh. Pokoknya berangkat ke Cina belajar bahasa nggak akan pernah nyesel dan pengen banget nih gue ulangi. Salah satu fase hidup gue yang pengen gue ulang adalah ketika gue belajar Mandarin di Cina. Maksudnya gue dengar dari banyak orang gitu yang liburan ke Cina, katanya Cina jorok, gini-gini, aduh nggak enak buat tinggal. Tapi buat gue di Cina nyaman banget. Terus kebetulan gue di kota kecil, jadi anything serba murah. Lu kayak belanja H&M, lu belanja Zara, kayak anything serba murah. Lu makan murah, terus transportasi umum mereka gila, bagus banget. Dan lu bisa kemana aja tanpa lu harus punya mobil atau kendaraan pribadi. Itu enak banget sih, itu yang nggak bisa lo dapet di Indo. Ya, sekian kesan dan pesan gue. Thank you banget si Feby dari Tutorapel yang menyalurkan gue dari Indonesia ke Cina. Thank you. Untuk Ibu Feby, untuk pada direktur kami, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, selamat pagi semuanya untuk pada kepala sekolah dan juga guru-guru perwakilan dari sekolah-sekolah yang kami undang pada hari ini. Terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan untuk bisa mengikuti webinar dari kami. Nah, mungkin tidak perlu berlama-lama waktu lagi, saya ingin menjelaskan mengenai program subsidi kuliah pemerintah di Tiongkok. Mungkin Bapak Ibu masih asing dengan tentang program subsidi itu seperti apa. Oke, saya langsung untuk pembahasannya ya. Mungkin videonya saya tutup sementara karena agak mengganggu jaringan nih. Saya share screen. Thank you. Oke, ini untuk video sudah terlihat ya. Untuk share screen-nya udah terlihat ya. Sudah Bu, sudah. Iya, sudah. Oke, ya saya lanjut. Sebentar. Oke, kenapa sih Tiongkok? Kenapa? Jadi kalau Bapak Ibu mungkin tahu ya, kalau di Tiongkok itu adalah salah satu negara yang mempunyai bahasa dan budaya tertua di dunia. Jadi ketika kita kuliah di sana, dan kebetulan juga saya pernah berkuliah di sana, jadi tidak hanya pelajaran itu aja yang kita pelajarin, tapi di sana kita belajar bahasa dan budaya Tiongkoknya. Lalu poin kedua, di Tiongkok ini sekarang menjadi salah satu negara favorit untuk destinasi murid internasional. Jadi walaupun sekarang ini masih bentuknya online ya, tapi masih banyak siswa-siswi internasional yang tertarik untuk bisa kuliah di Tiongkok karena kita tahu sendiri bahwa perkembangan di Tiongkok itu sangat-sangat pesat. Dan 20.000 pelajar aktif itu dari Indonesia setiap tahunnya. Yang ketiga, di Tiongkok itu universitas negeri namun bertaraf internasional. Jadi ada sekitar 2.400-an kampus perguruan tinggi di Tiongkok, namun 95%-nya itu adalah kampus negeri yang disokong penuh oleh pemerintah, dan 5%-nya dari kampus tersebut adalah kampus swasta. Jadi kampus-kampus dari luar negeri lain, dari Amerika, Irlandia, Inggris itu ada di Tiongkok dan menjadi kampus swasta. Nah, kenapa juga Tiongkok
poin keempat adalah di mana pemerintah Tiongkok sekarang memang lagi mengencarkan visi misi mereka itu adalah One Belt One Road, itu adalah untuk menjalin kerjasama antara Tiongkok dengan negara-negara lain, terutama negara-negara berkembang, dan salah satunya adalah Indonesia. Nah, di sana itu pembangunan infrastrukturnya sangat pesat. Jadi kalau kita dulu bilang Tiongkok mah negaranya ketinggalan, enggak. Kalau saya lihat lagi 10 tahun lalu saya pertama kali ke Tiongkok sampai sekarang tuh perbedaannya jauh banget. Jadi memang perkembangan mereka sangat pesat dalam infrastruktur. Nah, kemajuan teknologinya. Jadi kalau di Indonesia mungkin masih 4G aja masih beberapa daerah masih agak susah ya, tapi di sana udah mau 6G. Jadi memang di Tiongkok sangat pesat dalam untuk urusan teknologinya. Nah, serba ada. Kalau kita tahu di Tiongkok sekarang ya buatan di dunia lah ya, kebanyakan kan made in China. Jadi kalau di Tiongkok sendiri ya kita mau beli apa-apa murah, terus juga gampang karena semua serba ada, murah dan harganya terjangkau. Nah, ini adalah untuk biaya pendidikannya, akomodasi, transportasi itu biaya hidup murah dan terjangkau. Ini adalah tabel di mana kami juga analisa sendiri untuk beberapa negara dari Tiongkok, Kanada, Australia, USA dan Inggris. Jadi ini kira-kira perkiraan per tahun. Kalau di Tiongkok per tahunnya mungkin sekitar 6.000 US dollar, di Kanada 12.000, Australia 20.000, Amerika 21.000 dan Inggris 20.000 US dollar. Ini rata-rata. Namun untuk kehidupannya ya di sana lebih murah untuk tempat tinggalnya, terus kebutuhan bulanannya, internet yang juga murah. Nah, ini total di bawah di mana kebutuhan tahunan. Kalau di Tiongkok tidak nyampe 20.000 US dollar, di Kanada 33 ribuan, Australia 45 ribuan, Amerika 47 ribu, dan Inggris paling mahal ya 48 ribu karena mereka juga hitungannya kan pound sterling, jadi hidupannya juga cukup tinggi di sana. Nah, kenapa juga Tiongkok? Jadi kalau di poin nomor 9 itu ada di mana pemerintah China itu memberikan berbagai macam program beasiswa, subsidi itu untuk mendukung program pemerintah yang One Belt One Road itu. Jadi memang pemerintahnya ya yang mendukung besar-besaran untuk pendidikan ini. Poin berikutnya itu di mana kalau lulusan Tiongkok tuh jauh lebih mudah mendapatkan pekerjaan dan gajinya tinggi dibandingkan kalau kita kuliah di dalam negeri, karena memang sekarang kan perusahaan Tiongkok tuh banyak sekali ya investasi di Indonesia. Ini contoh-contohnya kalau di Indonesia ada Xiaomi, ada Huawei, ada ZTE dan sebagainya. Itu jadi menjadi salah satu kesempatan kita untuk bisa mendapatkan karir yang lebih bagus. Nah, jaringan mancanegara. Jadi kalau di Tiongkok itu memang kita bisa berkesempatan untuk bisa mempunyai teman dari seluruh negara. Ini kebetulan foto saya juga waktu itu antar murid, di mana teman-temannya langsung ada orang Tiongkok, ada orang Rusia, ada orang Pakistan, ada orang Bangladesh, ada orang ini Mongol. Jadi memang udah baru datang udah disambut dengan banyak teman-teman dari berbagai negara. Terus bebas traveling. Nah, pastinya waktu ini foto saya juga lagi sama teman-teman saya dulu waktu kuliah. 10 tahun silam ya itu. Jadi kita kalau kuliah di sana ya bebas juga traveling. Nah, itulah salah satu alasan juga kenapa saya membentuk perusahaan dengan nama Tutor Travel. Karena selain belajar kita juga bisa traveling kalau kita kuliah ke luar negeri. Oke, lanjut selanjutnya. Jadi kalau di Tiongkok sendiri itu mungkin Bapak Ibu sering mendengar ya tentang program self-funded beasiswa. Nah, ini ada lagi tambahan tentang program subsidi. Nah, self-funded tuh gimana? Kalau self-funded ya, kita lihat ini kira-kira per pengeluarannya untuk setiap tahun. Kalau untuk biaya kuliahnya 16.000 sampai 100.000 per tahun, ya ini US dollarnya dari 500 sampai 15.000. Lalu ada kalau kursus bahasa sekitar, saya bacakan mungkin US dollar yang lebih umum ya, 1.000 sampai 5.000 US dollar per tahun. Akomodasinya 1.000 sampai 1.550 US dollar per tahun. Lalu ada asuransi kesehatan, lalu ada biaya izin tinggal, terus ada medical check up pertama, terus ada biaya aplikasi, pasti ada aplikasi ya. Umumnya sih di semua negara itu pasti ada aplikasi pendaftaran untuk setiap pendaftaran kampus, seperti di Indonesia juga sama. Lalu ada biaya hidupnya sekitar 85-300 US dollar per bulan. Nah, ini kita ada buat tabel tentang kelebihan dan kekurangannya self-funded itu apa. Kalau di kelebihannya di self-funded itu ada, kita bisa memilih universitas mana sesuai dengan budget kita.
Terus kita bisa apply sendiri atau bisa melalui agency. Kita bisa memilih top universitas yang kita mau. Terus tidak khawatir tentang kursi atau kuota. Nah, tapi kekurangannya biasanya mahal. Terus kalau kita apply sendiri itu biasanya susah ya komunikasi dengan Tiongkok ya, dengan memang sekolahnya, karena kan mereka tidak menggunakan fasilitas kayak seperti Google gitu ya. Terus untuk program gelar itu beberapa proses yang diterapkan, memang mereka ada standar-standarnya lah. Kalau kita memang mau top university kayak Peking University itu pasti harus ada ujian tertulis dan interview. Lalu ada batas waktu pendaftaran, dan biasanya kita kalau mau daftar ya satu universitas dan satu jurusan. Nah ini kalau untuk program beasiswa. Nah kalau beasiswa mungkin Bapak Ibu suka mendengar mengenai China Government Scholarship, lalu ada pemerintah daerah Tiongkok ya, pemerintah provinsi, ada juga CIS yaitu China of Confucius Institute Scholarship, terus ada AUN itu ada juga beasiswa ASEAN, universitas dan lain-lain, berbagai macam programnya. Nah, tapi ada kelebihan dan kekurangan beasiswa nih. Kalau kelebihannya, ya kita bisa pilih nih universitas yang kita inginkan, biayanya murah. Terus kita bisa pilih 3 universitas dan 3 jurusan. Ini yang kita ambil kalau kita apply lewat sistem aplikasi China Government Scholarship. Tapi kekurangannya kalau kita kan daftar sendiri ya, terus kita ada beberapa negara itu tidak jelas informasi mengenai tenggat waktunya kapan untuk aplikasinya, termasuk Indonesia. Lalu sudah mendapatkan kontak dengan universitas yang tadi saya bilang bahwa di Tiongkok itu memang komunikasi untuk gurunya sendiri agak sulit gitu, walaupun kita udah email dan juga telepon. Sulit tembus karena sangat kompetitif, karena ya itu tadi kalau untuk beasiswa China Government Scholarship tuh saingannya nggak cuma di negara kita tapi di seluruh dunia. Nah setiap negara ini biasanya kuotanya terbatas, mungkin antara 30 sampai 50 siswa untuk semua gelar, jadi sarjana S1, S2, S3 itu ya 30-50 orang ini ya totalnya ya. Terus beberapa beasiswa harus menandatangani kontrak. Terus standarnya tinggi. Biasanya kalau mau apply beasiswa pun itu harus memilih yang Chinese Stot, yang pengajaran bahasa Mandarin. Lalu setiap tahun ada penilaian dari universitas dan pemerintah. Nah, ini program subsidi. Ini program subsidi ini apa sih? Program subsidi ini satu bagian dari misi pemerintah Tiongkok dari One Belt One Road-nya. Lalu mereka memang membuat ini untuk mempromosikan pendidikan bahasa dan budaya Tiongkok. Lalu membantu universitas untuk menyaring siswa-siswi internasional yang brilliant. Terus program subsidi ini didaftarnya melalui konsultan pendidikan yang terpilih. Nah, list universitas berbeda tiap tahunnya karena di-rolling setiap tahun oleh pemerintah untuk pemerataan, karena mereka kan ada 2000-an institut pendidikan. Jadi mereka cukup rollingnya cukup ketat untuk tiap tahun. Nah, lalu untuk membantu siswa-siswi internasional yang mendaftar kuliah dengan proses yang lebih cepat dan mudah dan biayanya sangat terjangkau. Untuk program ini juga diberikan untuk kursus bahasa S1, S2, dan S3. Nah, kelebihan kekurangan program subsidi ya. Ini kelebihannya. Yang pertama dapat memilih universitas yang kita inginkan. Lalu jauh lebih murah daripada self-funded dan mudah mendapatkan kesempatan beasiswa. Lebih mudah untuk mendaftar tanpa atau dengan IELTS atau HSK. Jadi kalau misalnya memang ada HSK atau IELTS bisa daftar, nggak ada pun juga bisa daftar. Tidak ada kontrak, terus mendaftar melalui konsultan yang dipilih. Karena seperti TutorAFL, kita bisa memberikan informasi dengan jelas, terus pengumpulan dokumen, everything kita bisa bantu. Terus kita setiap anak boleh memilih 3 universitas dan 3 jurusan, dan tingkat penerimaannya tuh 90%. Kekurangannya setiap tahun memang memiliki daftar universitas yang berbeda. Jadi kita nggak bisa tuh, misalnya tahun ini ada kampus A, tahun depan mungkin kampus A nggak ada, adanya kampus B gitu. Nah ini untuk pembayarannya harus membayar sekali pada awalnya, karena nanti ada, tapi juga bisa mendapatkan program cicilan, mengajukan pinjaman juga boleh. Setiap tahun ada penilaian dari universitas dan pemerintah, sama seperti di beasiswa. Setiap universitas memiliki jenis unit subsidi yang berbeda, dan mahasiswa itu pasti wajib untuk mengikuti wawancara untuk mengetahui tipe subsidi apa nih yang mereka dapatkan. Nah, program subsidi sarjana itu 4-5 tahun. Yang pertama, program subsidinya terbagi beberapa tipe. Biaya yang dikeluarkan untuk 4 tahun ya, 20-40 ribu RMB. Jadi kalau dirupiahkan mungkin 10-20 juta aja per tahunnya. Makin sedikit tipe subsidi yang benefit ini dapat, maka yang dikeluarkan siswa-siswi ke universitas juga semakin sedikit. Begitu juga sebaliknya.
kuliah dengan pengantar bahasa Mandarin, lalu kesempatan mendapatkan tipe subsidi terbaik juga semakin besar. Jadi kalau misalnya kita mau Chinese Start itu umumnya subsidi yang kita dapat jauh lebih bagus. Nah, ketentuannya apa nih untuk kebijakan baru? Yang pertama, kalau untuk subsidi itu kita ada kuliah pengantar Mandarin dengan HSK. Syaratnya harus ada lulus minimal HSK 4, minimalnya 210 dan ada lulus HSKK. Terus kalau 10 besar itu pasti meminta untuk HSK-nya 5, minimal 210 dan lulus HSKK intermediate. Interviewnya menggunakan bahasa Mandarin, lalu berkesempatan mendapatkan maksimal full subsidi. Jadi free kuliah, asrama, uang saku. Nah, kalau yang non HSK, misalnya kita mau pengantar Mandarin nih, tapi kita nggak ada HSK, bisa nggak? Bisa. Jadi harus mengikuti program dulu 1 tahun bahasa Mandarin, lulus HSK 4, lalu lanjut kuliah 3-4 tahun untuk penjurusannya. Nah, ini dia berkesempatan untuk mendapatkan maksimal full subsidi. Jadi free kuliah, asrama plus uang saku. Kalau Inggris, kalau pengantar dengan IELTS, itu harus lulus IELTS 6 atau Duolingo. Ada interview juga menggunakan bahasa Inggris. Tapi biasanya umumnya kalau untuk pengantar Inggris ini maksimal subsidinya itu tipe B. Tipe B itu tipe nomor 2, itu seperti free kuliah dan asrama. Lalu kalau yang non IELTS bisa nggak? Bisa. Nggak usah ada nilai IELTS-nya, tapi tetap harus ada interview dan dapat maksimal subsidi itu tipe yang B juga. Terus ada ketentuan lain di mana anak murid harus lulus ujian HSK 4 maupun HSK 5 untuk lulusan S1, untuk dapat sertifikasi kelulusan S1. Jadi per tahun 2020, Kementerian Pendidikan Tiongkok mewajibkan semua siswa internasional itu wajib memiliki sertifikat minimal HSK 4 untuk kuliah pengantar Inggris dan HSK 5 kuliah pengantar Mandarin untuk mendapatkan ijazah kelulusan. Kalau nggak lulus gimana? Ya, dia harus ambil baru bisa dapat sertifikasi ijazah kelulusan. Nah, tipe subsidi yang didapatkan, itu ketentuannya apa? Itu biasanya akan ditentukan oleh 3 poin. Yang pertama, nilai selama SMA SMK, hasil interview, karena mereka nanti ada hasil interview ataupun tes, ada sertifikasi bahasa asingnya, HSK atau IELTS. Yang poin berikutnya, pasti setiap anak itu harus ada review setiap tahun, dari nilai, kelakuan, keaktifan, disiplin, dan absensi. Jadi kalau ada kasus di mana anak-anak tuh nilainya bagus tapi dia suka bolos atau dia suka membangkang mungkin ya saat dosennya menjelaskan, itu akan mengurangi performance dia, penilaian dia saat kuliah. Jadi memang cukup ketat untuk penilaiannya, tapi ya dibilang ketat juga enggak ya, karena kan memang mereka maunya mempunyai anak murid yang berkualitas tinggi. Nah, biaya yang dikeluarkan yang tadi kita infokan bahwa mungkin sekitar 10-20 juta per tahun, tetapi sudah termasuk apa? Sudah termasuk pendaftaran, terjemahannya, wear renternya, terus pengiriman dokumen, terus juga visa, dan juga uang masuk, uang pangkal ke universitas tersebut. Nah, ini exclude-nya ada tiket keberangkatan, pengurusan administrasi di Tiongkok. Nah, keuntungan yang didapat apa sih kalau dari subsidi? Jadi Bapak Ibu, anak muridnya bisa mendapatkan free uang kuliah, asrama, uang saku bulanan, jadi seperti fasilitas untuk beasiswanya. Tapi balik lagi ke penilaian siswa, hasil penilaian siswanya. Lalu pilihan universitas. Nah, untuk subsidi sendiri boleh memilih 3 universitas dan 3 jurusan, sesuai dengan list universitas yang disediakan oleh pemerintah kepada TutorEval. Nah, itu mereka boleh pilih. Nah, ini ada jenis-jenis tipe subsidinya seperti apa. Ini ada tipe A, ada tipe B, tipe C, tipe D. Tipe A ini paling bagus biasanya. Dapat uang kuliah gratis, asrama, dan uang saku bulanan. Ini maksudnya gratis ini adalah mereka mendapat si kuliah asramanya itu uang saku didapat dari pemerintah. Jadi pemerintah yang membayarkan langsung ke sekolah. Jadi anak-anak nggak perlu bayar lagi gitu. Ada yang free kuliah, free asrama. Tipe B-nya, tipe C biasanya free kuliah. Tipe D ada kuliah plus akomodasi, itu biayanya jauh lebih murah gitu, ada potongannya. Tapi umumnya kalau dari TutorEval tuh kita muridnya sih paling banyak di tipe A sama tipe B ya. Jarang banget yang dapat tipe C, apalagi tipe D. Tipe D kayaknya belum ada deh. Jadi mostly murid kita selalu dapat tipe A dan tipe B. Nah, persyaratan S1 ini sih umum ya, warga negara Indonesia pasti usianya 18 sampai 25 tahun. Kesehatannya baik, ada transfer nilai maupun surat kelulusan sementara, ada medical check up,
terus ada SKCK bahwa menandakan bahwa murid tersebut tidak pernah mempunyai catatan kriminal, ada nilai IELTS ataupun nilai TOEFL, HSK, dan juga formulir aplikasi. Ini umumnya sih kalau untuk yang persyaratan S1. Nah, fakultas apa aja sih yang bisa di-apply oleh murid-murid? Ada pas umum, ini umum ya, ekonomi, teknik, seni, pariwisata perhotelan, literatur bahasa, medis, atau kesehatan. Nah, medis atau kesehatan ini ada murid kita juga di farmasi. Kalau kedokteran dulu ada sebelum pandemi, tapi saat pandemi ini sementara dihentikan dulu oleh pihak pemerintah China karena kan masih kuliahnya online ya. Karena kan kedokteran banyak praktek, jadi agak sulit untuk bisa kuliah kedokteran gitu kalau online. Nah, ini perbandingan kuliahnya nih. Seperti apa nih kuliahnya nih? Kuliah di Indonesia maupun subsidi Tiongkok. Yang pertama dari Institut Pendidikan. Kalau di Indonesia itu ada negeri dan swasta. Kalau di Tiongkok tuh semuanya negeri. Dan untuk program subsidi ini di rolling setiap tahun. Terus yang kedua, kualitas standar pengajaran. Biasanya kalau kita kuliah di Indonesia, saya maunya yang akreditasinya A. Kalau di Tiongkok untuk program ini semuanya disamaratakan oleh pemerintah. Jadi nggak ada namanya akreditasi A, B itu nggak ada. Nah, biaya pendidikan. Nah, kalau di Indonesia kan umumnya ada uang pangkal, uang semesteran, uang ujian, uang kelulusan, buku, bla 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 gitu. Tapi kalau Tiongkok itu pembayaran pertama UKT aja di awal masuk. Karena untuk uang kuliahnya, asrama, bahkan dapat uang saku sudah di-include-kan oleh pihak pemerintah, dan buku-buku sendiri ya. Lingkungan sekolah, ini terdiri dari kampus dan lahan kampus biasanya tidak besar kalau di Indonesia, tapi kalau di Tiongkok itu bisa ratusan hektar, besar sekali, di mana ada fasilitas ruang belajar, gedung, olahraga, klinik, kantin, dan sebagainya. Nah, kalau untuk jadwal pendaftaran sekolah di Indonesia itu biasanya Juli Agustus saya udah mulai pendaftaran, bahkan udah mulai bayar-bayar. Kalau di Tiongkok tuh umumnya pendaftaran tuh ketika anak-anak udah mulai jadi mereka udah masuk nih 2021, nah baru dibuka untuk 2022-nya. Terus jadwal mulai kuliahnya itu 85% di Indonesia kan mulainya bulan Juli. Kalau di Tiongkok tuh September pasti, September Oktober. Kalau di Indonesia juga masih ada program oleh pihak universitas. Untuk tempat tinggal nih, nah biasanya kalau orang-orang dari luar kota masih bingung nih untuk cari-cari kos gitu. Tapi kalau di Tiongkok nggak usah, kita nggak perlu datang ke sana mau cari tempat, enggak, karena udah diplot-plotkan untuk asrama international students oleh pihak sekolahnya. Jadi kita tinggal bawa koper aja, nyampe sana udah dapet kamar aja. Nah, sistem pembayaran kalau di Indonesia kan pembayaran UKT di awal masuk, terus ada biaya kuliah tiap semester. Kalau di Tiongkok tuh untuk subsidi itu pembayaran UKT di tahun pertama aja untuk 4 tahun kuliah. Nah, pertemanannya hanya sesama orang Indonesia kalau di Indonesia. Tapi kalau di Tiongkok banyak dari seluruh negara. Nah, jurusan kalau di Indonesia kan mau ambil kuliah dokter harus wajib jurusan SMA IPA. Istilahnya kalau yang mau teknik IT juga harus dari IPA. Kalau di Tiongkok banyak murid kita yang ambil IT tapi dari IPS, bisa nggak? Bisa banget. Jadi mereka nggak ada perbedaan dari IPA, IPS nggak ada. Nah, kelulusannya nih kalau di Indonesia kan terkenalnya masuknya gampang, susah lulus gitu. Kalau di Tiongkok malah kebalik gitu, dia pas kalau udah masuk udah lulus gitu, dan hanya perlu sertifikasi HSK aja untuk kelengkapan kelulusannya. Nah, kesempatan bekerja dan gajinya nih yang penting. Kalau di Indonesia kan persaingannya ketat ya, dengan ratusan ribu lulusan juga sarjana tiap tahunnya dan rata-rata UMR. Kalau di Tiongkok karena perusahaan mereka juga butuh banyak karyawan yang bisa bahasa Mandarin dan ngerti tentang budaya Tiongkok, itu mereka sangat mencari high demand dan penghasilan juga di atas UMR. Nah, kalau Bapak Ibu untuk apa sih dari yang tadi penjelasannya, gimana nih keuntungan memilih tutor F ini apa? Oke, yang pertama, kita aman dan jelas karena kita sudah berbentuk PT, di mana kita tadi sudah dijelaskan mungkin sebelum sama Niko, itu sudah berdiri dari tahun 2018. Lalu terpercaya karena kita pengalaman sudah lebih dari 8 tahun. Konsultan pendidikan terpilih untuk program subsidi pemerintah Tiongkok. Nah, berpengalaman karena sudah ada 300-an siswa yang sukses kita bantu untuk program subsidi itu ke 30-an universitas. Lalu prosesnya mudah dan cepat, karena angka penerimaan dari tutor F itu di atas 90%, terus aplikasi penerimaan dan dokumen informasi semua dibantu oleh tutor F. Nah, one stop full service juga.
untuk keuntungan kita karena kita pelayanan terpadu ya, dari mulai kursus, ujian, kuliah, rekrutmen kerja, itu kita proses administrasinya pun kita bantu. Lalu kita juga bisa Bapak Ibu kalau misalnya saya mau dong ada webinar dari universitas, bisa nggak? Bisa. Jadi bagi sekolah partner atau institut partner kita bisa memberikan privilege untuk mengadakan webinar universitas dari Tiongkok. Lalu kita juga fleksibel karena kita bisa menyediakan program sesuai permintaan Bapak Ibu. Karena waktu sebelum pandemi sih dulu kita ada buat juga kayak study tour gitu, summer camp, winter camp, itu kita ada, bahkan dari kita ada exchange students juga yang dari China ke Indonesia, ke Jogja ya, itu kita juga ada bantu. Dan tentunya ada referral benefit, di mana Pak Tutor Rafa akan mendapatkan keuntungan referral benefit. Nah, ini fasilitas-fasilitas yang ada di Universitas Tiongkok. Mungkin Bapak Ibu yang murid-muridnya beragama Muslim, mungkin aduh di Tiongkok aman nggak nih, halal nggak nih? Karena ada 4 suku besar di Tiongkok itu memang dasarnya beragama Muslim, pasti setiap kampus ada kantin halal. Jadi ini ada kantin halalnya, lalu di sini kantinnya, lalu di sini ada tempat beli minumnya gitu. Jadi ada supermarket, itu udah all in one di dalam. Nah, ini juga contoh-contoh sekolahnya, ini ada bentuk asramanya, kamar asramanya, ada gambar gedung-gedung sekolahnya, ruang kelasnya, ada supermarketnya juga udah semuanya serba cashless gitu. Terus lapangan olahraganya pasti di setiap kampus ada lapangan bola sih. Jadi udah komplit di situ fasilitasnya. Jadi anak-anak juga selain kuliah mereka mau aktivitas olahraga juga udah komplit banget. Oke. Sekian penjelasan dari saya. That I made in no time. Hari ini. Oke. Untuk selanjutnya kami persilahkan untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Mungkin Bapak Ibu mau bertanya mengenai tentang program kuliahnya, tentang jurusannya dan sebagainya. Silahkan, dipersilahkan. Untuk saat ini sistem, ya betul. Untuk saat ini kalau untuk international students itu yang sekarang kita 2020 masih online ya, karena kan mereka belum berangkat. Tetapi ketika di China-nya, itu yang tadi ada videonya bahwa dari mereka dari 2020 sudah offline, jadi mereka sudah ke kampus seperti biasa. Sorry Bu, Feby, maaf. Jadi maksudnya yang tahun 2020 mereka sudah bisa berangkat ke China dan sudah bisa onsite kuliahnya, atau ke China tapi masih online? Oh, belum. Jadi mereka masih di Indonesia, Bu, saat ini. Tapi ada beberapa murid kita yang masih ada di China itu sudah offline. Jadi mereka sudah, yang posisinya di China ya, itu di Tiongkok sendiri udah offline, udah kuliah seperti biasa. Tapi yang kalau masih ada di negara masing-masing itu, jadi mereka hybrid gitu loh, offline, online. Gitu, Bu. Oh, oke. Tapi kalau yang masih di negara masing-masing, mereka masih online gitu ya? Betul, 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 betul. Rencana full onsite-nya apakah sudah ada, Bu? Atau belum?
Barusan saya dikirim tadi pagi sebelum mulai acara itu kita diinfokan oleh pihak di sana China bahwa China mulai membuka border ya, membuka border. Ini kita, tapi kalau untuk karena mereka kan per tahap untuk negara 1, 2, 3. Jadi ada beberapa negara udah dibuka nih, kayak Rusia, Pakistan, Malaysia, Singapura, sama tuh Korea Selatan itu udah. Terus lalu Sri Lanka baru masuk lagi. Mungkin Indonesia secepatnya akan dibuka, Bu. Gitu. Oh, baik. Mm-mm. Pertanyaan saya selanjutnya mengenai dormitori asrama. Apakah itu biasanya ada pilihan untuk asramanya atau anak nggak bisa pilih? Pilihannya maksudnya gimana nih, Bu? Pilihan Jadi kamar apakah 1 misalnya kamar, kan 2 biasa kamar kalau gimana? di universitas di negara lain biasanya kalau untuk dormitori anak-anak bisa pilih nih misalnya 1 kamar sendiri, 1 kamar berdua, 1 kamar lebih Mm-mm. banyak gitu kan ya. Gitu. Kalau ini Mm-mm. ada pilihannya atau ada standar perbedaan atau nggak ada atau misalnya kalau mau yang subsidi memang hanya levelnya ini gitu standarnya. Kalau misalnya mau naik tingkat harus ada tambahan biaya misalnya atau semua sama seperti itu. Jadi gini Bu, kalau untuk masalah asrama kan sebetulnya memang di Tiongkok sendiri kan memang ada peraturan bahwa anak-anak S1 itu sekamar berdua sampai berempat. Nah, tapi ada nggak yang sendiri? Ada. Jadi mereka tinggal tambahkan lagi untuk kelebihan, misalnya harusnya sekamar berdua gitu ya, tapi dia mau sendiri. Ya dia bayar untuk udah saya bayar aja dia untuk saya sendiri gitu. Ada. Tapi sih ini kembali lagi ke kebijakan kampus masing-masing ya Bu, karena mereka kan keterbatasan kamar juga tuh. Nah, itu balik lagi. Tapi ada beberapa murid kita yang lalu yang sebelum pandemi ini kita bantu sih mereka ke kamar sendiri dan mereka kalau ada tambah berapa ya mereka tambah sendiri gitu Bu. Itu Ya. mereka tambah sendiri ya. Jadi bukan dari program subsidinya karena kan sih sekamar berdua. Nah, dia tinggal tambah lagi aja untuk kekurangannya berapa gitu. Oke, thank you. Ya. Terima Iya, kasih. sama-sama Bu. Ini ada pertanyaannya. Jika usia, Ada. oh ya, oke Pak Raya. Untuk di bawah 18 tahun, oh ya, tadi seperti yang Niko jelaskan bahwa kita ada guarenter Pak. Jadi kalau guarenter itu di Tiongkok kan memang usianya 18 tahun. Nah, 18 tahun itu ketika masuk tahun itu. Masuk tahun itu kan 18 tahun tuh. Jadi anak-anak kan lulus SMA biasanya juga 17-18 tahun. Nah, tapi mau kuliah nih, bisa nggak? Bisa. Karena kita udah ada guarenternya, udah ada penjaminnya yang mereka belum 18 tahun pun kita bisa bantu jamin. Lalu ada jika on-site medical di Indonesia atau RRT berapa ya estimasi biaya jasa untuk daftar S1. Jadi kalau untuk ini maksudnya gimana ya kalau untuk yang ini ya jika on-site medical di Indonesia atau RRT berapa estimasi biaya jasa berapa untuk daftar S1. Oh, tadi mungkin Ibu agak terlambat ya masuknya. Kalau kita untuk konsultasi dan biaya agentnya kita gratis ya Bu. Jadi kita memang udah program subsidi dari pemerintahnya sendiri, udah ada ketentuan-ketentuannya. Itu sudah termasuk. Kalau untuk estimasi biaya medical check up atau kuliah medical ini ya Bu ya, Bu Linda ya. Ini karena saya agak kurang paham nih. Kalau untuk medical di Indonesia ataupun RRT, kalau untuk medical check up-nya kurang lebih 1-2 juta, Bu. Gitu kalau untuk medical check up-nya. Nah, kalau TOEFL dan HSK bisa menambah. Nah, kalau yang tadi dijelaskan juga untuk Ibu Charlotte, kalau ada TOEFL dan HSK bisa nggak? Bisa banget, Bu. Jadi nanti disesuaikan aja dengan pilihan jurusan dan pilihan maunya pakai Chinese Stot atau English Stot dan juga pilihan jurusan, pilihan universitas itu tergantung syaratnya lagi, itu bisa, Bu. Adakah keharusan atau persyarat bila berkuliah di China harus mempunyai asuransi? Bila ada, apakah akan? Nah, gini, kalau untuk asuransi, memang kalau semua international students di China sendiri itu wajib harus ada asuransi jiwa yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah sana untuk aplikasi resident permit. Nah, itu memang nanti akan dibantu prosesnya semua oleh pihak universitas apapun, sekolah apapun, wajib ada asuransi ini. Nah, itu nanti dibantu. Kalau misalnya nih mau asuransi dari Indonesia, bisa nggak dibantu? Ada, kita juga bisa bantu ya, Bu. Sebenarnya bisa nggak ada kenalan apa nggak bisa? Kita nanti ada bantu juga. Karena kemarin kita juga ada bantu beberapa murid kita
mereka pengen punya asuransi dulu nih sebelum berangkat. Nah itu kita bisa bantu ke kenalan kita sih Bu. Ya kalau untuk biaya medika di RRT itu kurang lebih medical check up-nya sekitar 1 juta 2 jutaan ya Bu. Kalau biaya jasa tutor travel itu udah nggak perlu Bu, karena tadi kita sudah infokan kita gratis konsultasi dan biaya agensinya nggak usah perlu bayar lagi Bu. Gitu. Kalau untuk kuliah S2 persyaratannya berapa? Kalau untuk S2 itu persyaratannya sih kurang lebih sama ya untuk biaya subsidinya ya. Harganya nggak jauh beda antara 40 sampai 80 juta, itu tergantung lagi ke tipe subsidi yang kita dapat. Apa ada program sama cek apa ada program SMA? Oh kalau SMA nggak ada Bu. Sementara belum ada. Dulu kalau sebelum pandemi ada, kalau saat pandemi ini sementara untuk SMA gitu yang di bawah 18 tahun program-program SMA, SMP sementara ditutup oleh pihak pemerintah. Persyaratannya bagaimana ya? Untuk Ibu Melinda mungkin nanti bisa kita bantu ya, karena persyaratannya tadi cukup banyak tuh untuk S2, S1, S2, S3. Nanti mungkin bisa dibantu dihubungi secara personal oleh tim kami ya. Ya, ada Ibu Kandida nih. Bang Fijim tanya, untuk kuliah berpengantar bahasa Inggris, kelulusannya? Ya, betul. Di tahun 2020 itu ada kewajiban untuk bisa lulus HSK 4 dengan yang kuliahnya pengantarnya bahasa Inggris. Itu memang ketentuan dari pemerintah sana. Wajib ada. Oke, terima kasih Bu Sheila. Thank you Bu Sheila. Nanti untuk Ibu Melinda bisa dibantu ya sama tim kami ya. Untuk yang tadi pertanyaan estimasi biayanya dan juga persyaratannya, karena cukup banyak ya Bu, detailnya cukup banyak, takutnya Bapak Ibu di sini nanti nggak cukup waktunya gitu. Apakah kita melakukan part-time? Oke, ini ada Ibu Charlotte, ada. Nah jadi gini, kalau untuk ketentuan part-time itu kan memang ada baru ya. Sebelum yang kita tahu, memang di Tiongkok sangat tepat untuk kerja part-time dan sebagainya. Tapi per 2020 ini mereka lebih longgar. Jadi part-time-nya itu kita betternya sih menyarankan orang teman-teman kita yang udah apply, boleh nggak? Boleh, asal nggak ketahuan, tanda kutip, ya bisa by online. Kan sekarang ada banyak tuh yang kayak freelance part-time gitu ya. Sama di Tiongkok itu untuk penerjemahan, untuk jadi kayak tiktokers gitu ya, itu boleh, itu di sana boleh part time dan memang sana kesempatannya cukup banyak ya. Ya mungkin ada lagi yang mau bertanya, cukup banyak pertanyaannya nih. Ada lagi mungkin? Maaf Bu Febi, itu yang pertanyaan soal dari Ibu Sri Dewi, apakah sudah dijawab ya? Oh, apakah ya tadi kita ada jawab ya, keharusan atau persyaratan bila berkuliah di China harus mempunyai asuransi. Bila ada, apakah akan dibantu? Kalau di China-nya itu ada asuransi jiwa yang memang diharuskan untuk visa itu, tapi asuransi yang pemerintah di China. Tapi kalau di Indonesia itu sih, kalau saran saya, karena kan saya juga pernah berkuliah di sana, kita menjaga aja amit-amit ada terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, misalnya kita ya namanya ada kecelakaan dan sebagainya, itu kita di sana misalnya kita masuk rumah sakit, kita sudah bisa bantu di reimburse oleh asuransi yang ada di Indonesia sih. Saran saya sih perlu adanya asuransi. Karena saya dulu pernah kuliah di sana dan saya tahu bahwa asuransi itu sangat penting untuk kita kemanapun kita berada. Oke, seperti Indonesia itu kan kuliahnya maksimal 7 tahun dan juga belum berapa untuk S1. Oke. Kalau di Tiongkok tuh kan karena programnya kan subsidi ya Bu ya. Sebetulnya di Tiongkok tuh kalau untuk kuliah itu menurut saya dibandingkan saya pernah S1-nya di Indonesia dan S2 saya di sana. Saya merasakan banget kalau di Tiongkok tuh nggak mempersulit anak-anak untuk lulus sih. Jadi
kalau 7 tahun kayaknya mereka gini sistemnya kan, karena memang program subsidi kan udah paket 4 tahun, 4 atau 5 tahun tergantung jurusan yang kita ambil. Nah, kalau misalnya nih kita lewat dari itu, kayaknya kita sendiri juga malu ya. Jadi kita mendrop out, mengeluarkan diri sendiri gitu. Kalau mereka sih di sana sistem drop out jarang banget sistem drop out. Kecuali posisinya misalnya 1 minggu sama dia 1 semester kuliah dia cuma masuk 2 kali. Jadi kan kayak hantu, kayak di ghosting aja gitu gurunya. Jadi kayaknya otomatis by system dia keluar gitu. Karena mereka kuliah di Tiongkok itu juga salah satu kecanggihannya itu everything using technology. Jadi absensinya aja pakai HP ya, kalau nggak masuk berapa kali dia otomatis langsung drop out sendiri gitu. Gitu sih kalau yang kita dapat informasi dan update dari sana seperti itu. Dan murid kita saat ini belum ada yang di drop out sih, karena mereka lulusnya selalu tepat waktu gitu, Bu. Untuk absen maksimal berapa persen, Bu? Nah, tadi kan kita ada penjelasan tuh kalau untuk jadi dalam review itu, review penilaian tiap tahun, selain nilai, keaktifan di kelas, terus disiplin. Nah, disiplin itu adalah termasuk persentase untuk kuliahnya. Absennya itu harus 95% dari total kehadiran. Jadi kita harus masuk 95%. Boleh izin nggak boleh, kalau misalnya sakit atau ada keperluan penting yang kita nggak bisa hindari itu kita boleh izin. Yang penting kita harus ada komunikasi dengan dosen-dosen di sana. Jika di drop out, kalau di drop out kan sistemnya udah keluar ya Bu ya. Jadi kayaknya udah nggak bisa apply lagi deh, udah nggak bisa kuliah lagi di dalamnya ya. Jadi otomatis dari sistem itu udah kita nggak bisa kuliah lagi, udah nggak bisa absensi apapun lagi gitu, itu udah otomatis keluar. Itu sih kalau di sistem drop out di Tiongkok ya, jadi bukan kayak di Indonesia ya. Oh maksudnya kalau di Indonesia kuliahnya dapat nilai D nih, kita gimana? Nah di sana kalau misalnya kita dapat D, itu kan memang jadi kalau program kita ini kan lagi membahas tentang program subsidi ya Bu. Jadi kalau program subsidi ini memang mereka ada standarisasi seperti di SMA mungkin ya, ada KKM-nya, ada nilai standarnya. Jadi kalau kita di bawah itu, mereka biasa kasih kita kesempatan untuk remedial. Tapi kalau misalnya remedial nggak lolos juga, biasanya kita dipotong nih untuk subsidinya gitu. Karena kan mereka meminta kita untuk nilainya bagus. Nah, cara itu yang tadi ya, untuk remedial dari kampus ya, Bu. Jadi D atau E itu remedialnya dari kampus. Jadi bukan dari kita nih, tutor hanya membantu saat pendaftaran pertama, tapi untuk urusan kuliahnya langsung antara murid sama pihak kampus gitu. Ya, sama-sama Ibu, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu lain mau bertanya tentang programnya. Oke, terima kasih Ibu Elizabeth. Ya, boleh Bu. Terima kasih. Oh, ini ada pertanyaan lagi nih. Misalnya nih ada murid kami ada gap year 1-2 tahun. Itu masih boleh apply nggak ya ke TutorRevel untuk program tahun 2022? Oh, boleh banget, boleh banget. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau muridnya nih 1-2 tahun masih dalam gap year, belum ketemu kuliah, itu boleh ya apply ke kita. Sangat-sangat boleh. Ini masih ada kesempatan untuk apply. Jadi, tapi di saat ini sudah banyak juga murid kita yang sudah menerima emission notice, sudah penerimaan, tapi kita masih bisa bantu murid-murid yang memang mau apply kuliah ke sana. Mau mengingatkan lagi ya untuk para hadirin, Bapak dan Ibu, jika ada yang belum mengisi formulir, mohon untuk sambil mengisi formulir ya, karena setelah acara ini kami akan mengirimkan rekaman hari ini beserta dengan informasi lainnya. Terima kasih.
Oh, terima kasih Pak Niko. Ini ada lagi yang tanya nih. Bu, kalau mau apply tahun 2023 nih, udah dibuka belum ya untuk pendaftaran 2022? Udah. Jadi kalau misalnya kan sekarang juga di China udah makin memperketat kuota dan sebagainya ya. Jadi sekarang udah bisa apply dan kita sih sarankan makin cepat apply makin bagus karena kuota juga kita bisa jaga gitu. Kalau takutnya deket-deket saat pengurusan dokumen dan sebagainya tuh cukup wasting time ya, cukup effort gitu untuk kumpulin dokumennya. Jadi kita sarankan sekarang apply untuk tahun depan boleh, karena udah mulai juga banyak orang tua yang seperti itu. Jadi apply untuk tahun depan, tapi dari sekarang udah daftar gitu. Oh, ini ada lagi pertanyaan nih. Kalau misalnya next time boleh nggak undang sekolah-sekolah bisa ke webinar di sekolah kami? Oh boleh. Nanti Bapak Ibu kalau memang mau seperti itu, tinggal infokan langsung ke tim kami. Tadi ada ya kontak personnya ya. Nanti juga bisa dihubungi lagi kembali ke tim kami itu boleh. Nanti kita akan bantu untuk atur arrange waktunya dengan sekolah-sekolah tersebut kalau mau ada webinar. Ibu, ini sudah jam 11:10. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa dilanjut ke kontak ke kami aja. Kayaknya gitu kali ya Bu ya. Iya, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, Bapak Ibu juga mungkin cukup sibuk ya. Tapi terima kasih banget nih, ini pertanyaannya menarik-menarik nih dari Bapak Ibu. Karena baru kalau pertanyaan agak berbeda gitu dengan murid-murid ya, karena ini Bapak Ibu yang lebih paham tentang murid-muridnya. Oh, sebentar, ada satu pertanyaan lagi nih. Maaf ya. Ini ada tanya nih, kalau misalnya murid saya itu nilainya IPS, tapi rata-rata aja, dia mau kuliah teknik mesin, bisa dibantu nggak? Bisa, Bu. Jadi rata-ratanya itu gini, rata-ratanya itu persepsi kita, kalau dalam aplikasi untuk kuliah ke China, itu standarnya adalah 75 untuk KKM-nya ya. Misalnya anaknya ada 75, 78, dan sebagainya. Tapi dia niat banget pingin teknik mesin karena dia math-nya cukup kuat, tapi jadi dia mau ambil teknik mesin tuh bisa nggak? Bisa, Bu. Nanti kita lihat lagi lebih detail seperti apa nilainya, nanti kita bantu. Gitu. Iya. Jadi mau IPS pun kita bisa bantu untuk jurusan tekniknya. Oh, ada lagi nih yang mau nanya. Bu, kalau misalnya mau transfer nilai bisa nggak? Kalau untuk transfer nilai sementara nggak bisa ya Bu. Maksudnya anaknya udah mungkin S1 ya, S1 di Indonesia, lalu dia mau lanjut ke China nih untuk transfer nilai. Untuk sementara China masih belum bisa ya Bu, karena kan kurikulumnya agak berbeda tuh. Kalau di Indonesia kan S1-nya yang awal-awal semester rata-rata belajar umum kayak PPKN, bahasa Indonesia, terus pengenalan agama dan sebagainya, itu kayaknya kurang cocok gitu untuk di perkuliahan di Tiongkok gitu. Jadi masih belum bisa. Bu, ada program bahasa kah? Misalnya 6-12. Ada Bu, untuk di kotanya misalnya HSK 3 lunas. Sudah selesai gitu ya. Bu, kalau ada nggak? Ada ya. Ada kalau untuk kuliah ke China, misalnya udah lulus HSK 3, kurang lebih untuk HSK 4 kurang lebih makan waktu setahun, 5 juga sama, 6 juga sama. Jadi ya 4, 5, 6 kurang lebih total 2 tahun ya. 2 tahun masa pembelajaran. Gitu. Oke, sama-sama Ibu. Terima kasih. Nanti mungkin Ibu Lina mungkin nanti bisa dibantu ya untuk ini di Jakarta. Iya betul. Betul Bu, kantor kami di Jakarta ya Bu. Di Jakarta Barat, tepatnya di apartemen Grand Palm Residence Blok B, LG nomor 15. Bisa dilihat di website kami Bu. www.tutorlevel.com.
Itu ada website kami, www.tutorafil.com. Oke, sama-sama Ibu, terima kasih. Jadi kita ada tidak ada, mungkin Bapak Ibu, kalau tidak ada mungkin penjelasan saya sampai di sini dulu. Silakan, Niko. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Semoga di kedepannya kita bisa mendapatkan kabar baik dari Bapak dan Ibu. Jika saja nanti ada yang ingin bergabung dengan kami, ditunggu untuk kabar baiknya ya. Oke, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 11.15, maka untuk webinar hari ini kami tutup. Dan sedikit informasi bahwasanya kami juga nanti akan melaksanakan webinar lagi di tanggal 13 Mei. Jadi bagi yang masih memiliki pertanyaan bisa kontak kami atau kita bisa bertemu di webinar selanjutnya. Baik, terima kasih untuk semuanya atas waktunya. Ya, boleh dipersilahkan untuk live. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya setelah menyiapkan waktu untuk kami. Terima kasih banyak, mohon maaf atas apabila ada salah kata. Terima kasih banyak.